Gadis itu merobek popok bayinya dan dengan tanpa rasa malu membuangnya ke laut, tanpa berpikir bahwa baunya bisa menarik ikan-ikan kecil. Pada saat itu juga, secerca harapan muncul di hadapannya. Dengan bantuan pisau, ia membuat sebuah alat untuk menangkap ikan. Tetapi meskipun sudah berusaha keras, ia tidak berhasil menangkap seekor pun ikan. Kelelahan dan rasa lapar membuat tubuhnya lemah, hingga ia jatuh di atas kontainer. Ia hampir menyerah ketika tiba-tiba sebuah pesawat terbang melintas di atasnya. Harapannya bangkit kembali dan ia segera masuk ke dalam kontainer. Dari sana ia mengambil pecahan kaca, lalu naik ke atas kontainer untuk memantulkan sinar matahari agar bisa menarik perhatian pesawat. Namun pesawat itu pergi menjauh. Saat itu matanya tertuju pada kabel earphone yang kusut dan sebuah ide muncul di kepalanya. Ia pun membuat jaring untuk menangkap ikan dengan menggunakan kabel tersebut. Keesokan paginya ia menurunkan jaring ke laut dan meletakkan popok bayi di dalamnya. Karena bau yang menyengat, banyak ikan dengan cepat mendekat. Saat itulah ia menarik jaringnya dan untuk pertama kalinya setelah sekian hari ia bisa makan dengan kenyang. Rasa percaya dirinya kembali dan ancaman kelaparan sedikit demi sedikit berkurang. Setelah itu, ia mulai mencatat setiap hari tinggi permukaan air laut dan terus mengeluarkan air dari dalam kontainer. Selama air tidak naik melewati batas tertentu, ia masih aman. Kini, selain bertahan hidup, tujuannya berikutnya adalah mendapatkan pertolongan. Ia menulis kata SOS di atas kertas, memasukkannya ke dalam botol plastik, lalu satu persatu menghanyutkannya ke laut. Ia berharap ada seseorang yang menemukannya. Perlahan-lahan permukaan air laut mulai turun dan keadaan pun membaik. Namun pada suatu malam, suara keras tiba-tiba membangunkannya. Saat ia keluar, ternyata suara itu berasal dari sebuah kontainer yang terapung. Pada saat yang sama, ponselnya tiba-tiba menyala dan ada panggilan dari Jack. Dengan susah payah ia membuka kunci ponsel dan membaca pesan terakhir dari suaminya. Dari pesan itu, ia tahu bahwa Jack tertangkap saat mencoba melintasi perbatasan. Dan ketika berusaha melarikan diri, ia ditembak mati. Sebelum meninggal, Jack mengucapkan salam perpisahan terakhir untuk Luna. Berita itu membuat Luna hancur, tetapi demi bayinya yang baru lahir, ia tetap bertahan. Pada hari ke-26, air sudah memenuhi hingga tempat mereka tidur benar-benar tenggelam. Tekanan semakin besar sehingga mengeluarkan air dari kontainer tidak lagi mungkin dilakukan. Satu-satunya pilihan yang tersisa hanyalah tinggal di atas kontainer. Tetapi itu pun tidak bisa bertahan lama karena perlahan-lahan seluruh kontainer mulai tenggelam.